Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini aku diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit renungan pada pagi hari ini. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu bayang-bayang masa lalu. Sebelum kita memasuki renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini lebih dalam lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali untuk beraktivitas, dan pada pagi hari ini kami hendak sedikit merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai telinga kami, pakai pikiran kami agar pikiran kami bisa berfokus mendengarkan firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Oke. Nah, tadi tema renungannya sudah aku beritahukan di awal, yaitu tentang bayang-bayang masa lalu. Aku mau tanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman di sini pernah nggak sih mengalami suatu pengalaman di masa lalu yang sampai sekarang itu masih diingat-ingat terus di dalam pikiran teman-teman, dan pikiran tersebut itu membekas hingga hari ini, entah itu pengalaman yang menyenangkan atau mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, salah satu hal yang tidak bisa kita ubah di dalam hidup ini adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman yang buruk serta trauma cenderung membekas lebih dalam dan lebih lama dibanding ingatan akan hal yang menyenangkan. Ingatan-ingatan yang tidak enak ini seringkali menghantui pikiran di dalam hidup kita, dan hidup banyak orang seolah membayangi hidup yang sedang dijalani saat ini. Saat kita bertobat, kuasa Tuhan membuat kita bebas dari segala keterikatan dosa. Tetapi ingatan yang terlanjur membekas perlu kita kelola dengan benar, karena ingatan bisa menjadi trigger untuk keinginan akan dosa itu bangkit kembali dan membawa kita kembali jatuh bangun kepada dosa lama. Selain itu, trauma tertentu akibat kesalahan di masa lalu akan membuat kita terus terperangkap dalam perasaan tidak layak dan terintimidasi olehnya, sehingga lama-kelamaan muncul sebuah keyakinan bahwa dosa itu menjadi bagian dari hidup yang tidak bisa dihapuskan. Nah, karena pengalaman di masa lalu kita itu tadi, terkadang itu membuat kita jadi berpikir dan kadang malah overthinking. Nah, aku mau berikan example ya kepada teman-teman semua. Ini kira-kira perlakuan apa yang kalian berikan kalau kalian itu terbayang-bayang oleh masa lalu kalian. Nah, karena kalau kalian nggak benar menanggapinya atau salah memahaminya, justru akan berakibat yang tidak baik kepada kehidupan teman-teman semua. Semisal contoh gini deh, karena kalian sudah di masa lalu mungkin ya pernah menyakiti teman kalian, atau apa yang sudah kalian perbuat sudah terlalu buruk dan tidak mungkin bisa diampuni. Nah, kalau kalian merasa perlakuan yang kalian lakukan di masa lalu itu tidak bisa diampuni, itu salah ya teman-teman. Itu merupakan bisikan dari iblis. Tetapi the truth, Tuhan itu maha pengampun. Tidak ada dosa yang melampaui kuasa pengampunan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, Tuhan sudah berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Nah, example lagi seperti contoh, misalnya kalian merasa saya harus menghukum diri saya sendiri untuk bisa diampuni. Nah, this is a lie ya teman-teman. But the truth, pengampunan adalah anugerah, tidak ada hasil usaha kita yang dapat membeli pengampunan. Justru yang kita perlu lakukan adalah bertobat, menerima pengampunan, dan move on. Perasaan bersalah berlebihan akan menghalangi proses kita mengalami pemulihan terhadap diri kita sendiri. Dan juga misalnya lagi, karena kalian sudah berbuat dosa, kalian merasa konsekuensi dari dosa adalah bentuk hukuman Tuhan kepada saya. That's a lie ya teman-teman. Cause the truth, setiap dosa memiliki konsekuensi. Misalnya nih, ada orang di luar sana
yang terlanjur melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, karena ada kemungkinan karena habis melakukan seks itu dia hamil. Nah, tetapi itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Ketahuilah, Tuhan mengasihi tiap kita dan kerinduannya adalah memulihkan dan memberkati hidup kita. Untuk itu, kita harus selalu berpegang kepada kebenaran yang menjagai hati dan pikiran kita, yaitu Tuhan mampu memulihkan hidup kita dengan total. Apapun yang terjadi di masa lalu, baik itu dosa maupun trauma, God can heal you, and He wants to heal you. Sekarang mari kita baca bersama dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Dari bacaan tersebut kita bisa mengetahui ya bagaimana kisah dari perempuan yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, dari kisah perempuan ini yang diampuni oleh Tuhan Yesus, kita bisa menangkap isi hati Tuhan dan bagaimana caranya untuk kita bisa menang atas bayang-bayang masa lalu yang mengikuti hidup kita. Dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 saya bacakan lagi. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Aku tandai ya teman-teman pada kata-kata "aku pun tidak menghukum engkau." Ini kata-kata yang pertama, aku tandai "aku pun tidak menghukum engkau." Salah satu penyebab mengapa perasaan bersalah dan ingatan dosa terus menghantui kita adalah karena kita belum sepenuhnya mengakui di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni, kecuali dosa yang tidak diakui. Padahal saat kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan, Dia pasti mengampuni dosa kita. Terbukalah dan izinkanlah Tuhan untuk membalut setiap luka dalam diri kita, karena keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Jadi jika kita sudah mengakui dan membereskan masa lalu di hadapan Tuhan, Yesus berkata bahwa Dia pun tidak menghukum kita. Oleh karena itu, berhentilah kalian terus menyalahkan diri kalian atau menyesali masa lalu. Saat ingatan atau trauma itu muncul, katakan pada diri sendiri, "Tuhan sudah mengampunimu." Jangan sia-siakan pengampunan Tuhan dengan jatuh lagi ke dosa tersebut. Dan yang kedua, Tuhan tidak menghukummu, berhentilah menghukum dirimu sendiri. So, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman bersalah dan terbayang-bayang oleh masa lalu, kalian harus ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kalian dan jangan sia-siakan pengampunan Tuhan dengan jatuh lagi ke dosa tersebut, dan kalian harus bertobat. Dan Tuhan tidak menghukummu, berhentilah menghukum diri sendiri. Itu tadi dari kata-kata pertama yang sudah Tuhan sampaikan, bahwa Tuhan menyampaikan, "Aku tidak menghukum engkau." Dan yang kedua, Tuhan juga berkata pada bacaan tersebut, yaitu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Oke, jadi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bangkitlah dan jangan lagi kembali ke dalam dosa lama. Sama seperti perempuan di dalam bacaan tersebut yang mendapat kasih karunia untuk membuka lembaran baru kehidupannya. Demikian pula dengan setiap kita juga memiliki kesempatan yang sama dan hidup seturut dengan rencana Tuhan. Kita baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berulang-ulang saya sering menggunakan ayat ini ya teman-teman. Di saat saya sharing sedikit dari renungan firman Tuhan, saya sering menegaskan tentang ayat ini. Ya, jadi ketahuilah bahwa Tuhan merancangmu dengan maksud yang indah. So stop wasting your time on sin. Jadi untuk closingnya, aku mau memberikan suatu ayat kepada teman-teman semua, yaitu 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Nah, jadi rasa bersalah yang benar akan membawa kita pada pertobatan yang sejati. Tapi kalau rasa bersalah yang salah justru akan membayang-bayangi kalian dan kalian akan terhantui oleh pengalaman masa lalu tersebut. Jadi kalau kalian sudah benar, maka rasa bersalah yang kalian alami itu membawa kita kepada pertobatan sejati, lalu bangkit untuk memperbaiki kesalahan, memotivasi kita untuk melakukan hal yang benar, dan terus maju di dalam Kristus, meninggalkan setiap penyesalan yang ada di belakang, lalu setiap hal yang sudah selesai ditanggung Tuhan di atas kayu salib, dan lanjutkan hidup berjalan bersama Kristus setiap hari. Oke, jadi demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat buat teman-teman di sini yang mungkin masih terhantui oleh bayang-bayang masa lalu. Kalian tetap harus ingat bahwa Tuhan mengampuni kalian. Tuhan menyuruh kalian untuk segera bertobat. So, untuk mengakhiri renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, buat kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai teman-teman semua yang ada di sini ya Bapa, agar tetap selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Dan kiranya bagi teman-teman di sini yang mungkin terbayang oleh masa lalu mereka, kiranya Engkau memulihkan mereka semua ya Bapa. Dan kiranya semua teman-teman di sini bisa mengakui kesalahannya kepadamu ya Bapa, dan mereka segera dipulihkan kembali ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami hendak melanjutkan sekolah kami. Kiranya Engkau menyertai studi kami dari awal pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga kakak-kakak kelas 12 yang sebentar lagi hendak EHB ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai mereka semua ya Bapa, agar mereka dapat menjalani segala bentuk ujian yang akan mereka tempuh untuk kelulusannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga berkati guru-guru kami yang mengajar kami, berilah mereka kesabaran agar dapat membimbing kami, dan kiranya apa yang mereka sampaikan dapat kami serap dan dapat menjadi ilmu bagi kami ke depannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Semangat sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.